Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu gimana kabarnya hari ini nih di Alhamdulillah pertemuan baik yang Pak. ketiga? Alhamdulillah Semoga baik. sehat-sehat aja ya Pak ya. Itu Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Sebelum mengawali kegiatan IHT ini, mari kita sama-sama berdoa yang nanti dipimpin oleh Pak Ketua. Ya, enggak Pak untuk dipimpin doanya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan IHT pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar supaya nanti di dalam menjalankan IHT bisa berkah, tentunya bisa bermanfaat bagi anak didik kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Ketua atas dipimpin doanya. Mudah-mudahan nanti acara lancar IHT hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau kemarin kita langsung saja ya. Kalau kemarin kita bahas mengenai struktur kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak, kemudian kita bahas juga capaian pembelajaran, kemudian hari ini kita akan bahas mengenai profil pembelajaran ya. Profil pelajar Pancasila. Pancasila, Pak. Ya, profil Ya. pelajar Pancasila itu. Oke, baik. Karena ini satu kesatuan yang mesti harus ada dalam suatu kurikulum kurikulum sekolah penggerak ya. Itu. Baik Bapak Ibu udah bisa kelihatan ini Sudah Pak. ya, Profil terima kasih. Pancasila. Profil pelajar Pancasila ya itu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ataupun pernah baca ataupun pernah melihat lah yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini kenapa pemerintah menggarap atau memberikan formula baru mengenai kurikulum sekolah penggerak itu pelajar Pancasila bukan yang lain. Hal ini terinspirasi oleh pemikiran atau filosofi dari tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran roh dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Artinya dari pemikiran ini itu karakter profil Pancasila itu menyatu dengan rasa pikiran dan roh yang mudah-mudahan dari rasa pikiran dan roh ini bisa menjadi suatu karakter yang menjadi mendarah daging di masyarakat Indonesia gitu dan dipioneri oleh dunia pendidikan. Lanjut Pak, itu. Kemudian yang keduanya yaitu ada isu-isu mungkin di latar belakang isu-isu terorisme dan isu radikalisme dan isu-isu sukuisme yang mungkin sekarang lagi melanda. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu, maka pemerintah meramu profil pelajar Pancasila ini dijadikan sebagai suatu output yang nantinya menjadikan karakter pelajar-pelajar Indonesia untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Barangkali Ibu, Bapak, Ibu penasaran gitu. Profil pelajar Pancasila itu apa sih? Itu kan? Ya. Nah, bisa dilihat di slide. Bisa Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya. Bisa Pak. Itu bisa dibaca itu. Bisa Ya, ya. itu. Bisa. Nah, intinya dari pelajar Pancasila itu bahwa pelajar lulusan yang diluluskan oleh suatu satuan pendidikan itu mesti harus memiliki 6 dimensi. Nah, supaya pelajarnya itu bisa memiliki 6 dimensi, otomatis
si pemangku kepentingan yang ada di sekolah itu juga harus bisa memahami 6 dimensi tersebut dari profil pelajar Pancasila. Intinya seperti itu definisinya. Ya, itu. Mangga lanjut, Pak. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa Pak, bisa. Ya, Bisa, Pak, terima bisa. kasih. Kemudian dimensi apa saja sih yang ada di profil pelajar Pancasila? Mungkin bertanya-tanya, dimensi itu apa sih itu kan? Yang pertama adalah dimensinya ada yang disebut dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau kita lihat di gambar ini, nih di gambar, itu bisa di slide itu apa namanya 6 karakter atau 6 dimensinya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini maknanya diimplementasikan dalam akhlak. Akhlaknya yang bagaimana? Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang termasuk dimaksudin akhlak di sini adalah akhlak yang baik ya, bukan akhlak yang buruk. Itu sehingga diharapkan dimensi ini bisa terpatri dalam pelajar di sekolah kita khususnya di Indonesia. Kemudian dimensi yang kedua itu paham ya Bapak Ibu ya makna dimensi beriman ya. Jadi implementasinya makna beriman itu adalah akhlak. Ya. Kemudian yang keduanya adalah berkebinekaan global. Dari kata-katanya juga udah kelihatan berkebinekaan global. Tapi di situ maknanya adalah kita mengenal, menghargai budaya orang lain, suku lain, dan bisa berinteraksi dengan budaya, kemudian bisa direfleksikan dan tanggung jawab pengalaman kebinekaannya, dan yang terakhir bisa berkeadilan sosial. Intinya kita menghargai, menghormati budaya orang lain, nggak lihat agama, nggak lihat ras, nggak lihat orang Jawa, nggak lihat orang Sunda, kita hargai. Itu cara menghargainya ya kita diperkaya dan tidak mengolok-olok atau tidak menghasut ataupun tidak membesar-besarkan permasalahan budaya yang menjadikan suatu perpecahan ya dalam masyarakat Indonesia. Kemudian dimensi sebelum ini kira-kira ada biar paham nih. Udah 3 ya berarti ya. Yang pertama berarti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Nah ini intinya dari bergotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kolaborasi kita bisa bekerja sama. Kepedulian berarti peduli dengan sesama. Berbagi kita sering berbagi dengan sesama juga. Artinya apa? Tidak melihat ras, tidak melihat agama, tidak melihat kaya, tidak melihat miskin, dan tidak melihat jelek. Semuanya itu terpatri semua. Itu dalam makna bergotong royong. Itu. Kemudian lanjut Pak. Dimensi yang keempat adalah mandiri. Itu. Mandiri. Dimensi yang keempat adalah mandiri. Intinya di dimensi ini adalah pelajar itu nanti outputnya itu bisa memahami diri sendiri dan bisa memahami situasi lingkungannya di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Dan yang keduanya bisa regulasi diri. Artinya dia itu setelah belajar menempuh belajar di satuan pendidikan, setelah lulus dia diharapkan bisa mengendalikan diri, ya bisa menghandle diri, bisa mengontrol diri baik untuk belajar ataupun untuk yang lainnya. Itu. Kemudian dimensi yang ke-6 ya, yang kelima itu yaitu dimensi bernalar kritis. Bernalar kritis ya, itu dimensi bernalar kritis. Lanjut Pak.
Itu dimensi bernalar kritis. Yaitu bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, bisa menganalisis, bisa merefleksikan, mengevaluasi pemikirannya. Intinya dia bernalar kritis itu bisa merefleksikan, bisa mengevaluasi diri, bisa mengevaluasi diri lah intinya itu. Sehingga nanti diharapkan bisa tambah baik, bisa tambah semangat lagi. Yang terakhir yaitu adalah dimensi kreatif, gitu ya. Nah, dimensi kreatif di sini artinya dimensi kreatif, Pak. Itu, dimensi kreatif. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, itu. Terima kasih ini. Bisa dipahami. Yang terakhir adalah dimensi kreatif. Nah, dimensi kreatif di sini intinya itu maknanya adalah pelajar tersebut bisa memiliki gagasan asli dari dirinya, karya dari dirinya, kemudian dia fleksibel, kemudian bisa setelah memiliki kompetensi itu baik memiliki kemampuan dirinya, kemudian karya dari dirinya diharapkan bisa menjadi bisa mencari atau bisa memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh dirinya. Itu artinya seperti itulah. Jadi nanti diharapkan nanti pelajar Indonesia itu di masa yang akan datang itu tidak hanya kopas, itu copy paste, tapi dia memiliki gagasan atau bisa memiliki kompetensi tersendiri dan asli benar-benar memiliki kompetensi. Itu diharapkan seperti itu. Itu mungkin ya. Nah, jadi 6 dimensi tadi ya diharapkan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu diharapkan memiliki 6 kompetensi yang tadi yaitu bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkepentingan global, benar kritis dan kreatif. Kemudian dimensi-dimensi tersebut apa sih gunanya buat sekolah itu ya? Mungkin Bapak Ibu nanya lah gitu. Ada 6 dimensi itu gitu kan. Nah, fungsinya buat apa sih di sekolah? Itu. Yang pertama adalah kegunaan. Makanya nih Pak, ya, yaitu kegunaan profil pelajar Pancasila. Gunanya untuk apa? Kompas atau kiblat untuk bagi pendidik dalam pembuatan program strategi pembelajaran yang nanti kiblatnya itu adalah output profil pelajar Pancasila. Selain daripada itu, kegunaannya adalah untuk supaya bisa menjadi upaya menerjemahkan tujuan dan visi dari pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi dalam pembentukan visi dan misinya itu juga berpatokan pada outputnya yaitu profil pelajar Pancasila. Itu mungkin Bapak Ibu ya, itu terlalu cepat barangkali saya menjelaskan, tapi esensinya ya intinya bahwa profil pelajar Pancasila itu nanti jadikan sebagai output dari kurikulum sekolah merdeka. Yang mana profil pelajar Pancasila ini 6 dimensi yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Itu mungkin ya. Gunanya tadi buat kompas sama upaya untuk menerjemahkan tujuan atau pembuatan visi dan misi sekolah. Baik itu Bapak Ibu ya, barangkali penjelasannya terlalu cepat atau bagaimana, tapi saya yakin Bapak Ibu saya lihat fokus itu ya. Ya, saking fokusnya itu nggak bersuara gitu kan ya. Nah, maka daripada itu saya coba akan cek nih ya tadi yang bisa ini kan. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Itu. Saya Pak. Begini Pak. Iya, terima kasih. Silakan. Kan
berbicara masalah profil pelajar Pancasila ya gitu ya. Nah, ya, saya sedikit punya unek-unek gitu atau bahasanya ya pertanyaan gitu, mohon pencerahannya dari ya. Pak Fasilitator bahwa Ya, ya, bagaimana mangga, sih mangga, mangga, Pak. ya, untuk menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di kelas, karena memang untuk saat-saat ini itu ya luar biasa. Anak-anak kita itu kayaknya sudah mulai luntur. Maka dari itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di kelas, Pak. Terima kasih. Mohon pencerahannya, Pak. Tuh, iya. Terima kasih pertanyaannya. Ya kita beri aplaus dulu lah. Kita beri aplaus dulu. Ya, terima kasih kepada peserta IHT nih. Jadi bagaimana caranya untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di dalam suatu kegiatan pembelajaran Betul, di ya, ya, kelas? ya, betul ya, ya. Itu Yang saya kan. tanyakan itu, Pak. Nah, jadi kita menjadi suri tauladan, Pak. Suri tauladan di kelas kita terlebih dahulu. Jadi suri tauladan buat siswa, baik siswanya ataupun orang lainnya. Kita menjadi suri tauladan dulu. Dengan cara bagaimana? Kebiasaan kita sebelum masuk kelas ucapin salam. Itu. Kemudian yang kedua, sebelum kita belajar kita baca doa. Itu kan masuk ke profil pelajar Pancasila itu. Nah, kemudian selanjutnya pada saat ketemu misalnya dengan sesama, kita 5S jangan lupa. Itu. Senyum, Salam, sapa, sapa gitu. salam, salam dulu ya. Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Kemudian jangan lupa juga 4C, Pak, gitu. 4C itu biasanya clean, clever, kemudian apalagi tuh C, clean, clever, confident, ya, itu. Jadi clean, clean itu biasanya bersih, bersih apanya? Tempatnya bersih, itu biasanya. Kemudian clever biasanya kalau tempatnya bersih biasanya ya bisa menghasilkan fokus dalam pembelajaran gitu. Kemudian confident karena dia sering belajar, pandai, akhirnya jadi confident, percaya diri. Itu. Kemudian dalam pembelajarannya juga mesti berbasis pada proyek gitu biasanya. Karena dalam pembelajaran itu diharapkan apa namanya nanti pada saat proses pembelajaran itu berbasis pada proyek itu mau tidak mau di sana kita akan ketemu dengan kemampuan siswa yang mungkinlah ada yang kurang, ada yang lebih ataupun ada yang lainnya. Itu, Pak. Mungkin penjelasannya kurang di apa namanya? Kurang Cukup, puas. Pak. Cukup, Ya, Pak. Ya, itu. gitu ya. Itu. Masih ada lagi nggak nih kira-kira nih? Yang lainnya kayaknya masih Masih nggak fokus ya? nggak fokus Ini kayaknya, Pak. udah Ya, cukup kayaknya ini. Karena mengingat waktu nih kayaknya ya, ya. ya, Ya, Pak. terima kasih nih. Ya, karena mengingat waktu, mau tidak mau kami tutup. Mangga silahkan untuk Pak Ketua untuk memberikan ini apa namanya penutupan dengan tutup dengan doa, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Fasilitator yang sudah memberikan materi. Jadi materi yang luar biasa tentang profil pelajar Pancasila, dan mohon bimbingannya Pak Fasilitator. Mungkin nanti selain pertanyaan-pertanyaan saya tadi yang secara langsung live, mungkin nanti mohon maaf sekali jika saya menanyakan sesuatu yang kurang saya pahami, nanti mungkin lewat WA Pak Fasilitator. Ya, Sehingga siap, mudah-mudahan bisa Pak. mencerahkan saya lagi dalam kegiatan Siap. PSP ini, Ya. Pak. Kegiatan IHT ini. Baik, teman-teman yang lain yang masih belum fokus,
IHT hari ini sudah selesai. Untuk itu, agar supaya kegiatan ini bisa bermanfaat, tentunya khususnya buat dunia pendidikan, dan tentunya agar supaya apa yang ilmu kita dapatkan dari fasilitator itu bermanfaat juga, marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke fasilitator. Ya, terima kasih Pak Ketua yang sudah memberikan atau yang sudah memimpin doa supaya nanti bisa berkah pertemuan hari ini. Amin, amin. Perlu diingatkan lagi untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa Bapak Ya. Ibu, tolong nanti buka lagi di Zoom-nya ya. Oke, ya. Untuk besok yaitu masuk jam 9 ya, Oke, masuk baik, jam Pak. 9. Ya, Pak. Itu. Jadi Siap. tolong nanti diperhatikan. Terima kasih. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.